Baik anak-anakku, kita lanjutkan sekarang langsung pada macam-macam sifat koligatif larutan. Kalian tentu sudah membaca seperti apa yang sudah Ibu tugasi untuk membaca, sehingga pada saat pertemuan ini kalian sudah bisa mengikuti nanti dengan baik ya. Oke, kita lihat macam-macam sifat koligatif larutan. Ada berapa? Ada 4 ya. Yang pertama, penurunan tekanan uap larutan. Yang kedua, penurunan titik beku larutan. Nah, yang ketiga, kenaikan titik didih larutan. Yang keempat, tekanan osmotik larutan. Lihat, kata-katanya di situ larutan semuanya. Jadi setelah ada zat terlarut masuk ke dalam pelarut. Kalau masih pelarut saja, itu namanya bukan larutan. Nah, sifat koligatif ini terjadi ketika ada zat terlarut masuk ke dalam suatu pelarut. Nah, kalau ada zat terlarut masuk ke dalam pelarut, kan namanya larutan. Ada terjadi penurunan tekanan uap dari suatu larutan. Kalau misalnya pelarut saja, misalnya 6 cm Hg. Nah, setelah dimasukkan ke dalamnya itu garam misalnya ke dalam pelarut itu, maka ternyata turun itu tekanan uap larutan. Seperti itu. Baik, kita lihat kembali definisi dari sifat koligatif larutan. Kita ulangi ya. Sifat koligatif larutan adalah sifat yang tergantung pada jumlah partikel zat terlarut. Jadi, sifat yang tergantung pada jumlah partikel zat terlarut. Jumlahnya berapa yang dimasukkan sudah kita hitung kemarin melalui satuan-satuan konsentrasi. Nah, kita lihat bagaimana jumlah partikel ini mempengaruhi tekanan uap dari suatu larutan. Kita lihat definisinya dahulu ya. Penurunan tekanan uap. Kalau kita punya pelarut, misalnya air nih, kita masukkan ke dalam ruangan tertutup, kan? Maka pada suatu saat pelarut itu akan menguap. Nah, uap itu akan menyebar ke dalam ruangan tertutup tadi. Nah, ketika dia menyebar, dia akan memberikan tekanan ke seluruh ruangan sampai suatu saat partikel itu yang menjadi uap tadi itu akan masuk kembali ke dalam cairan atau pelarut tadi ya. Nah, ketika sudah mencapai keseimbangan antara zat cair dan uapnya, maka uap itu akan jenuh. Tekanan pada saat terjadi kejenuhan dalam larutan itulah yang disebut dengan tekanan uap jenuh dari pelarut murni, karena tadi masih pelarut. Jadi pelarut ya. Saya ulang. Kalau kita punya pelarut, misalnya adalah air, kita masukkan ke dalam gelas misalnya kan, ditutup. Suatu saat air ini akan menguap. Terlihat di dinding-dinding tabung atau di dinding gelasnya itu ada semacam bintik-bintik. Nah, lama-kelamaan partikel yang berubah menjadi uap tadi tidak akan selamanya menjadi uap karena adanya perbedaan suhu di luar dengan di dalam, maka dia akan berubah mencair lagi dan akan masuk ke dalam cairan lagi. Begitu seterusnya hingga terjadi keseimbangan antara zat cair dan uapnya. Pada saat itu biasanya uap itu akan menjadi jenuh. Nah, tekanan yang ditimbulkan saat uap itu menjadi jenuh, itulah yang disebut dengan tekanan uap jenuh pelarut murni. Oke, tekanan uap pelarut murni ya. Kita lihat gambarnya di situ. Nah, yang ini. Kalau misal ini adalah pelarut air, ini kan ditutup ya, masukkan ke dalam wadah, ditutup, dibiarkan. Maka partikel-partikel ini suatu saat akan meninggalkan permukaan cairan berubah menjadi uap.
Nah, karena tertutup, maka dia akan berikan tekanan ke segala arah. Jadi ke atas, ke bawah, ke samping. Namun, karena adanya perbedaan suhu tadi, uap ini tidak akan selamanya menjadi uap. Tapi suatu saat dia akan kembali lagi menjadi cairan dan turun kembali ke bawah. Nah, turun kembali ke bawah. Pada saat terjadi keadaan jenuh, maka akan timbul tekanan yang disebut dengan tekanan uap jenuh dari pelarut. Baik, ini tekanan uap jenuh dari pelarut. Nah, sekarang gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini kamu lihat di sini ada dua macam gambar. Ada gambar bulatan yang hitam seperti gambar pertama, berarti ini adalah gambar dari molekul pelarut. Ketika ke dalamnya dimasukkan zat terlarut, nah gambarnya ini zat terlarut nih, yang tidak hitam ya. Maka nanti suatu saat yang menguap yang mana? Ya molekul-molekul pelarutnya. Molekul-molekul pelarut ini juga suatu saat akan menguap. Namun kalian perhatikan jumlah uap yang terjadi itu, coba kamu lihat itu. Berkurang apa bertambah? Berkurang kan? Kalau ini misalnya kita hitung 10, ini 5. Terjadi penurunan jumlah uap pelarut yang berubah atau yang meninggalkan permukaan cairan. Kenapa ini bisa terjadi? Yang tadinya banyak kok ini lebih sedikit. Nah, ada penghalangnya, yaitu yang bulatan tidak hitam ini. Jadi dia mau ke sana terhalangi ini, mau ke sana terhalangi. Akhirnya yang lolos ke permukaan itu tidak sebanyak seperti ketika tidak ada zat yang masuk. Seperti itu. Nah, suatu saat lagi nanti akan terjadi kesetimbangan. Pada saat dia jenuh, maka akan terjadi tekanan uap. Nah, karena ini sudah masuk ke dalamnya zat terlarut, ini namanya larutan. Tekanan uap yang ditimbulkan namanya tekanan uap larutan. Kalau yang ini tekanan uap pelarut murni. Kalau yang ini masuk ke dalamnya zat terlarut namanya tekanan uap larutan. Naik apa turun kira-kira tekanan uapnya? Kalau dilihat dari jumlah partikelnya, kalau banyak berarti kan tekanannya lebih kuat dibanding dengan sedikit. Dengan kata lain, tekanan uap dari pelarut murni ini lebih besar dibanding dengan tekanan uap larutan, atau terjadi penurunan. Dari besar kan menjadi sedikit. Terjadi penurunan tekanan uap dari pelarut murni setelah menjadi larutan. Ini yang disebut dengan penurunan tekanan uap larutan ketika ada zat terlarut masuk ke dalam pelarut. Nah, seberapa besarnya penurunannya ya tergantung pada jumlah partikel yang masuk. Karena ini merupakan sifat koligatif, yaitu sifat larutan yang hanya tergantung pada jumlah partikel zat terlarut. Tentu makin banyak yang masuk ke sini, yang bulatan-bulatan tidak hitam ini, tentu ini akan makin sulit kan, banyak penghalangnya. Nah, maka akan semakin besar penurunannya. Mungkin bisa jadi cuman 4 atau cuman 3, bahkan bisa jadi hanya 2 saja. Kalau konsentrasi zat yang masuk itu lebih banyak. Nah, di sini penjelasannya. Makin tinggi konsentrasi zat terlarut, makin tinggi penurunan tekanan uapnya ya. Oke, seperti itu. Oke. Kita lihat penjelasan dari kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Nah, ini lanjutannya dengan penjelasan tadi sebenarnya ya. Pada saat kita punya air saja, kalian tentu pernah mendidihkan air kan? Air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Apa definisi dari mendidih?
Apa definisi dari mendidih? Ya, ini sebenarnya mendidih ini diawali dari proses menguap terlebih dahulu. Ketika zat pelarut ini meninggalkan ketika partikel-partikel zat yang ada dalam larutan ini meninggalkan permukaan larutan, maka disitulah awal terjadinya proses menguap. Titik yang terukur atau suhu yang terukur pada saat terjadinya proses menguap itu adalah titik didih. Nah, jadi diawali setelah menguap, maka suhu yang tercatat di situ adalah disebutlah sebagai titik didih. Titik didih pada tekanan udara luar atau 1 atmosfer itu sama dengan 760 mm Hg disebut dengan titik didih normal atau titik didih pada keadaan standar. Untuk air tadi ada sama dengan 100 derajat Celcius seperti itu. Itu peristiwa mendidih. Nah, sekarang kalau ke dalamnya dimasukkan zat terlarut, keterangannya sama seperti di atas ya. Supaya lebih jelas coba kita lihat di sini grafiknya. Oke. Ini grafik zat padat, grafik tekanan melawan titik suhu ya, P lawan T. Ini ada diagram fasa. Yang ini daerah sini nih fasa padat, yang ini fasa cair, yang ini fasa gas. Yang ini titik C disebut dengan titik triple atau titik keseimbangan antara fasa cair, fasa gas, dan fasa padat. Nah, sekarang sini. Titik A itu adalah titik didih suatu zat cair dalam keadaan normal pada tekanan 1 atmosfer. Nah, ya kan? Ini T0 atau titik didih pelarut. Dilambangkan dengan T0. Titik B ini adalah karena di sini fasa F ini freezing ya. Kalau B ini boiling. Jadi ini fase padat. Kalau ini ke sini padat berarti wujud zat cair itu berubah menjadi padat atau membeku. Kalau sini adalah berupa gas. Jadi di sini adalah titik didihnya. Titik didihnya siapa? Titik didihnya pelarut murninya. Garis putus-putus itu adalah daerah larutan. Kalau yang ini pelarut. Kalau yang putus-putus adalah daerah larutan. Coba kamu perhatikan. Pada saat garis ini tidak putus-putus, titik B itu disebut dengan titik didih pelarut murni ya. Dalam hal ini adalah apa keterangannya? Ini H2O. Oke. Nah, titik didih pelarut murni atau H2O. Makin ke sini tentu angkanya kan ini kan 0. Makin ke sini kan tentu semakin besar ya. Nah, berarti setelah dimasukkan ke dalamnya zat terlarut, ternyata ini kan titik didih dari larutan yang menggunakan pelarutnya air ya. Nah, sini kalau kita tarik ke bawah, angkanya setelah titik didih pelarut murninya. Berarti angkanya semakin besar. Nah, inilah yang disebut dengan terjadi kenaikan titik didih setelah ke dalam suatu pelarut dimasukkan zat terlarut. Sebagai contoh, misalnya kamu masak sayur, air dulu toh, dimasak, air setelah mendidih, masukkan tuh sayurnya. Berhenti enggak tuh mendidihnya? Tentunya harus berhenti. Ya, kenapa kok berhenti? Karena suhu yang ada saat itu tidak cukup untuk membuat
proses larutan sayur itu mendidih kembali. Jadi diperlukan suhu yang lebih besar lagi supaya larutan mendidih. Dengan kata lain, terjadi kenaikan titik didih dari larutan. Kalau yang air tadinya 100, setelah ditambah sayur belum mendidih, beberapa saat lagi. Setelah lama, beberapa saat lagi itu setelah dikasih sayur kan lama-lama mendidih. Nah, itu akan terjadi kenaikan titik didih. Jadi B ke B aksen ini adalah kenaikannya ya, deltanya atau selisih antara B dan B aksen ini adalah selisih. Sedangkan titik didih larutannya adalah TB. Ini pada saat sebelum dikasih dengan zat terlarut atau T0B. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana dengan yang penurunan tekanan, penurunan titik beku. Titik beku adalah titik pada saat suatu zat berubah menjadi wujud padat ya, atau zat berada dalam keseimbangan padat dan cair. Nah, seperti yang Bu katakan tadi, bahwa ini adalah garis pelarut murni. Air mendidih pada suhu 0 derajat Celcius. Soalnya di sini daerah 0. Di sini berarti kan main. Oke. Pada saat dimasukkan ke dalamnya zat terlarut, ternyata kalian lihat garis putus-putus ini kalau ditarik ke bawah, itu suhunya sebelum 0 atau sebelumnya, berarti kan lebih rendah. Artinya kalau ditambahkan ke dalamnya zat terlarut, maka akan terjadi penurunan titik beku. Kalau titik bekunya itu turun, artinya suhunya kalau misalnya tadinya 0 kurang dari 0, berarti main. Lebih dingin apa enggak? Makin dingin. Nah, ini yang disebut dengan terjadi penurunan titik beku. Makin dingin suatu kondisi, makin rendah suhunya. Biasanya pada keadaan dingin yang seperti itu, bibit-bibit penyakit itu tidak mudah berkembang biak, bahkan mati. Begitu juga kalau di atas 100 derajat Celcius biasanya akan mati. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari itu biasanya diaplikasikan untuk mengawetkan makanan. Jadi makanan yang diawetkan seperti yang terdahulu Ibu contohkan, ikan itu supaya tidak cepat membusuk harus diletakkan pada tempat atau wadah yang suhunya di bawah 0 derajat atau suhunya dingin. Nah, berarti Pak Le ikan yang jualan ikan tadi menambahkan air ke dalam es, menambahkan garam ke dalam es, itu tujuannya supaya esnya itu tidak mudah mencair. Dengan kata lain, suhu dingin itu dipertahankan. Karena kalau mencair berarti dia suhunya di atas 0 derajat Celcius. Nah, kalau ditambahkan ke dalamnya garam, kan turun tuh suhunya, tidak akan mencair atau lama mencairnya. Biasanya secara bergala sama palikan itu airnya dibuang, baru nanti dikasih garam lagi. Makin banyak garam yang ditambahkan, makin lama air itu mencair atau es itu mencair, maka makin lama pula lah ikan-ikan itu membusuk, atau dengan kata lain tidak cepat membusuk. Jadi itu ya kenapa Pak Le ikan tadi memasukkan garam ke dalam air. Baik, itu tentang penurunan titik. Sedangkan yang kenaikan titik didih, proses pasteurisasi itu biasanya dilakukan pada sekitar suhu 110 ke atas. Nah, pada suhu di atas ini biasanya tuh bibit penyakit atau kuman-kuman penyakit itu tidak bisa hidup, sehingga pengawetan makanan bisa dengan cara didinginkan atau bisa dengan dipanasi atau diuapkan seperti itu. Oke, kita lihat
Yang pertama tadi penurunan tekanan uap ya. Yang ketiga dulu,